Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas besar sistem telekomunikasi dengan topik materi 13 yang berjudul struktur jaringan internet. Kelompok 15 sendiri terdiri atas 3 orang, yang saya sendiri Sabina Putri Surudin dan rekan saya Prima Bagus Saputra dan Syalita Salsabila Syar'i. Kemudian di sini ada definisi dari jaringan komputer itu sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, yang pertama ada definisi dari jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Manfaat dari jaringan komputer sendiri yang pertama ada file sharing, yang kedua ada media komunikasi seperti email, telepon, dan konferensi video, dan yang ketiga ada integrasi data. Dan selanjutnya ada pula kerugiannya tersendiri, yaitu konsekuensi dari terhubungnya sistem komputer kita ke jaringan komputer ini, diantaranya adalah masalah keamanan seperti security. Itu baik pada pengaksesan berbagai sumber daya dari pihak-pihak yang tidak berwenang, maupun masalah keamanan atau ancaman virus pada data yang dipertukarkan. Oke, kemudian di sini ada jenis-jenis dari jaringan komputer itu sendiri yang terdiri atas 4 jenis. Yang pertama PAN atau Personal Area Network, yang kedua LAN, Local Area Network, yang ketiga MAN atau Metropolitan Area Network, yang keempat WAN atau Wide Area Network. Next. Di sini ada penjelasan mengenai personal area network atau PAN yang dimana merupakan sebuah koneksi yang dipakai pengguna untuk terhubung ke perangkat elektronik seperti mouse wireless, keyboard, speaker, dan komputer. Nah, pada saat kita menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, keyboard, mouse kamera itu jaraknya sebenarnya cukup dekat 4-6 meter. Maka itu udah membentuk suatu personal area network. Selain itu, teknologi PAN itu lebih banyak didukung oleh gadget yang digunakan sehari-hari, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu smartphone, laptop, bahkan speaker Bluetooth. Eh, Kemudian di sini ada local area network atau LAN yang dimana merupakan jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dan juga dalam rumah dan sekolah. Nah, komputer yang tersambung dalam satu ruangan itu sebenarnya disebut LAN atau local network area network. Kemudian LAN itu didesain untuk dalam kondisi beberapa. Yang pertama, beroperasi pada area geografis terbatas seperti gedung, sekolah, dan kampus. Kemudian yang kedua, memberi akses ke user melalui media dengan bandwidth yang tinggi. Yang ketiga, menyajikan kontrol jaringan di bawah administrasi lokal. Next. Kemudian ada Metropolitan Area Network yang dimana merupakan suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintah, dan sebagainya. Jaringan MAN ini sendiri merupakan gabungan dari beberapa LAN dan juga memiliki area jaringannya sendiri bersekitar antara 10 hingga 50 km. Next. Kemudian di sini ada Wide Area Network atau WAN yang dimana merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, ataupun negara. Bahkan Wide Area Network ini didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Teknologi yang digunakan pada Wide Area Network ini seperti modem, frame relay, ISDN, dan ATM. Next. Kemudian di sini ada tabel yang menjelaskan perbedaan berdasarkan kriterianya, yang dimana mencakup jangkauan, bandwidth, media, dan IP address. Nah, pada PAN, jangkauannya itu mencakup 1-5 meter, sedangkan pada LAN itu jangkauannya sampai satu ruangan. Sedangkan MAN itu jangkauannya bisa kecamatan atau kota gitu, karena dia udah cukup luas, sedangkan kalau WAN itu jangkauannya bisa negara sampai benua karena itu jangkauannya benar-benar sudah bisa berkomunikasi sampai luar negeri. Kemudian ada bandwidth-nya pada PAN itu 100 MB sampai 1 GB, kemudian pada LAN bandwidth-nya 100 MB sampai 1 GB dan MAN itu 56 kbps sampai 1 M.
Kemudian WAN itu bandwidth-nya 5 kbps sampai 512 kbps. Untuk media padapan sendiri dan LAN itu kabelnya UTP, koaksial, wireless atau 24, gigahertz. Kemudian untuk MAN medianya itu menggunakan fiber optik wireless seperti microwave dan satelit. Kemudian ada WAN yang menggunakan media fiber optik wireless, microwave dan satelit yang sama seperti MAN. Kemudian ada IP address dari PAN, LAN sama MAN itu private, sedangkan pada WAN itu IP address-nya secara publik. Oke, next. Akan dijelaskan oleh Prima. Untuk selanjutnya adalah teknologi nirkabel atau wireless. Teknologi wireless ini adalah koneksi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel, namun menggunakan media gelombang radio sebagai media penghubungnya. Kelebihan dari wireless ini adalah biaya pemeliharaannya yang murah, jaringan wireless yang murah dalam pengembangannya juga, dan juga untuk relokasinya lebih murah dan mudah. Untuk kekurangan dari wireless sendiri adalah perangkat atau peralatan dari wireless ini cukup mahal, lalu produk dari produsen perangkat wireless kadang-kadang tidak sesuai atau kompatibel, dan yang terakhir terjadinya interferensi atau gangguan gelombang radio. Next. Next. Lalu selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan banyak jaringan hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Internet ini sendiri dimulai pada tahun 1969 di Amerika yang disponsori oleh ARPANET yang sedang mengembangkan protokol internet. Internet itu sendiri gabungan dari LAN dan WAN yang berada di seluruh jaringan komputer di dunia. Dari LAN dan WAN ini tergabung dan menjadi suatu jaringan yang skalanya lebih luas dan global. Next. Ada beberapa fasilitas yang bisa kita lakukan di internet. Pertama itu sendiri adalah email, yaitu surat menyurat dalam bentuk internet. Lalu ada newsgroup, yaitu berita dalam lewat internet. Lalu ada Gopher yang menyediakan informasi berupa tulisan. Ada World Wide Web, yaitu sistem hypermedia yang isinya dokumen-dokumen. Ada File Transfer Protocol, yaitu protokol untuk mengirim dan menerima file. Lalu ada Telnet untuk berhubungan dengan suatu komputer di tempat lain dalam protokol Gopher atau Triple W. Ada Archie, ada Ping, dan Finger dan Whois. Lalu ada beberapa istilah-istilah di dalam internet, yaitu website, yaitu tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Lalu ada homepage, yaitu istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul ketika sebuah website itu diakses. Dan yang terakhir ada URL atau Universal Resource Locator, yaitu adalah alamat yang unik dan khas tiap-tiap halaman dan situs dalam Triple W atau World Wide Web. Salah satu contohnya adalah misalnya http titik dua double slash www.telkomuniversity.ac.id. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.